Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 23, disambung ayat 35 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 23, disambung ayat 35 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapakah kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu ini minggu Prapaskah yang keempat, ya. Masa Prapaskah adalah masa penyesalan, masa pertobatan, ya, masa penyesalan, masa pertobatan, masa untuk meraih mujizat Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh menyesal, saat kita sungguh-sungguh bertobat, memperbarui sikap hidup di hadapan Tuhan, maka mujizat akan datang dalam hidup kita. Nah, kalau kita bicara mujizat, apa sih artinya mujizat? Mujizat itu artinya sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia, supranatural, ya, di luar akal pikir manusia, ajaib. Nah, kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia itu kan mengandalkan rasio, logikanya, ya. Nah, itu sebabnya hari-hari ini banyak orang tidak lagi percaya mujizat, tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, dan mereka berpikir Yesus itu manusia biasa. Hati-hati, karena di kalangan kekristenan bahkan hamba Tuhan yang terkenal mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, ada yang menganut bukan Tritunggal, tapi Tritunggal, hanya Roh Kudus dan Allah Bapa saja. Ini celaka betul, ya, kalau tidak lagi mengaku Yesus sebagai Allah, ya. Mungkin juga yang hadir saat ini bertanya-tanya, "Pak, apakah mujizat betul masih terjadi sampai saat ini? Bukannya itu hanya zaman Tuhan Yesus, dongeng nenek moyang saja?" Ya. Kalau mujizat memang masih terjadi, Pak, kenapa masalahku sampai detik ini belum ada jalan keluar? Mengapa pergumulan-pergumulanku, kebutuhan-kebutuhanku belum terpenuhi? Mengapa sakit penyakitku gak sembuh-sembuh? Mengapa, Pak, malah hari-hari ini virus corona, ya, COVID-19 ini kok malah bukannya mereda, malah menyebar ke seluruh dunia? Ya, hari ini kalau nggak salah ada 183 negara. Bayangin, seluruh dunia. Kenapa, Pak? Bukankah kita sudah berdoa? Hamba Tuhan berdoa, kok masih seperti itu kondisinya? Ada banyak Bapak Ibu pandangan, pendapat, mujizat itu masih ada atau sudah berakhir. Ya, ada pertentangan, berbeda pendapat di sana sini. Namun ada satu pandangan yang
bernama kontinuasionis. Pandangan kontinuasionis atau siasionis, non-siasionis ya. Pandangan ini menyatakan bahwa mujizat yang terjadi pada zaman Alkitab dalam hati, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika mengalami masalah, anak perempuannya sakit parah dan dalam kondisi kritis, Yairus datang kepada Tuhan dengan segenap kepercayaannya. Dia memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya di atas kepala anaknya, diurapi, supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Yairus dengan segenap hati datang kepada Tuhan, sekalipun firman Tuhan mencatat begitu banyak saat itu orang yang berkerumun di sekitar Yesus. Namun Yairus tetap mendatangi Tuhan. Ini menunjukkan satu tekad, satu kemauan yang sangat kuat, yang sangat keras dari pribadi Yairus. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan apa? Katakan bersama-sama, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi situasi hidup kita. Kita lihat satu klip, nampaknya kuat. Lihat ini. Doa meminta kepada Tuhan, tapi jangan paksa Tuhan nuruti kemauan kita. Ya. Kita boleh berdoa minta penghasilan meningkat, kekayaan meningkat, dan sebagainya. Boleh. Tapi jangan paksa Tuhan menuruti kemauan hati kita. Ya. Datanglah dengan rendah hati. Kalau itu kebutuhan hidup kita, kalau itu menjadi pergumulan sungguh-sungguh kekhawatiran kita, Tuhan pasti mendengar. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sikap yang percaya yang dimilikinya menghasilkan pertolongan atau mujizat Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara mengamini firman Tuhan ini, amin. Amin. Luar biasa bukan? Kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Kenapa mesti takut menghadapi situasi yang ada? Ya. Kita harus percaya kuasa Tuhan. Kemarin mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Kita dapat mengalaminya atas kehendak Tuhan melalui iman, doa, dan ketaatan kita. Dialah jawaban atas kebutuhan-kebutuhan kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, seandainya engkau sedang meminta kepada Tuhan satu permohonan dan mengetahui bahwa Ia akan mengabulkan permohonan saudara itu, kira-kira apa yang akan saudara mohon kepada Tuhan hari ini, pagi ini? Kalau Tuhan tawarkan satu permohonan dan aku akan kabulkan permohonan, kira-kira saudara akan minta apa? Mungkin ada yang berkata, saya akan berdoa supaya rumah tangga saya harmonis, Pak. Ya, saya akan berdoa supaya Tuhan mengubah pekerjaan saya, penghasilan saya. Saya akan berdoa, Pak, supaya anak-anak saya yang terpengaruh narkoba, pergaulan bebas, ya, bertobat. Saya akan berdoa, Pak, supaya tubuh saya yang sakit jadi sembuh. Saya akan berdoa, Pak, supaya ekonomi keluarga saya dipulihkan. Saya akan berdoa, Pak, supaya keuangan saya diperbaiki. Saya akan berdoa, Pak, supaya Tuhan mengantar kepada saya seorang kekasih, Pak. Waduh, ya, ini anak muda ya. Saya akan berdoa, Pak, supaya Tuhan memberi saya keturunan, anak, cucu, dan sebagainya.
Saya akan berdoa Pak, supaya Tuhan melenyapkan virus corona. Apapun permintaan saudara hari ini dan hari-hari berikutnya, ya, kalau saudara sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, yakinlah bahwa Dia akan campur tangan dalam situasi hidup saudara, dan kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita. Amin. Mujizat masih ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati.